CNN Indonesia Breaking News. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan kami akan segera menyampaikan perkembangan terbaru dari tempat kejadian perkara di Kampung Melayu, Jakarta Timur karena di sana sudah ada koresponden CNN Indonesia Mumtazah Catra di Ningrat. Ya, selamat pagi Taza. Bagaimana sejauh ini yang tampaknya bahkan semakin ramai oleh warga, padahal sebelumnya juga dikatakan olah TKP akan segera dilakukan kembali dan juga sterilisasi. Bagaimana persiapannya sejauh ini Taza? Ya, Lady dan juga Alfian, saat ini memang benar lokasi TKP di Kampung Melayu sangat ramai sekali oleh warga, baik dari warga sekitar yang memang tinggal di sekitar kawasan Kampung Melayu dan juga Otista, dan juga masyarakat yang datang dari sejumlah daerah lain yang kebetulan memang mampir ataupun lewat di kawasan ini. Begitu saya berjumpa dengan sejumlah orang yang asal dari Bekasi begitu, dan memang mereka sengaja mampir ke sini untuk melihat kejadian lokasi begitu, karena mereka penasaran sebenarnya untuk melihat bagaimana dampak dari pengumuman yang terjadi kemarin malam, dan juga apakah benar masih ada bagian-bagian tubuh dari yang diduga pelaku masih berada di lokasi begitu, sehingga mereka penasaran dan datang berada di sini begitu. Sebelumnya memang direncanakan bahwa pada pagi hari ini akan kembali dilakukan oleh olah TKP oleh Mabes Polri begitu, untuk kemudian dicari kembali bukti-bukti baru begitu. Namun melihat kondisi seperti ini, melihat banyaknya orang, memang cukup saya ragukan begitu, karena memang TKP saat ini telah terkontaminasi oleh sampah-sampah yang dibawa oleh mereka yang datang dari sejumlah daerah ini begitu, untuk melihat dan juga adanya pemindahan sejumlah barang yang diduga bagian-bagian tubuh dari korban yang berada di sini begitu. Dan sebelumnya memang direncanakan akan ada olah TKP. Sebelumnya setelah ada olah TKP yang dilakukan antara pukul 11 malam hingga pukul 2.30 kemarin oleh Inafis dan juga Puslap-4 Mabes Polri, untuk diketahui sejumlah barang-barang bukti yang juga telah didapatkan kemarin juga, diantaranya adalah baterai 9 volt, ada juga resi pembelian panci presto, dan juga ada bagian-bagian pecahan dari panci presto berjenis aluminium yang diduga digunakan oleh pelaku sebagai bom. Dan memang dugaannya pada saat ini adalah dugaan bom bunuh diri dengan menggunakan panci presto begitu, dan juga adanya satu buah tombol saklar yang juga ditemukan di lokasi yang saat ini juga telah dibawa oleh pihak Mabes Polri untuk kemudian dilakukan penyidikan dan diinvestigasi apakah benar ini adalah bom bunuh diri, dan juga apakah benar modusnya adalah penggunaan bom panci. Dan juga dari tim Inafis sendiri juga telah melakukan olah TKP untuk kemudian mencari tahu siapa yang mereka duga sebagai pelaku, dan juga untuk diketahui dari dugaan pelaku ini apa motif di balik pengeboman pada kemarin malam ini. Dan hingga saat ini masih dipastikan bahwa ada 5 orang yang dipastikan telah meninggal dunia akibat dari pengeboman ini. 2 diantaranya diduga adalah pelaku bom bunuh diri, 3 lainnya adalah pihak kepolisian, dan sedangkan ada 11 orang lainnya, sebagian adalah pihak kepolisian yang menjadi korban luka-luka, dan mereka saat ini dirawat baik di Rumah Sakit Premier Jatinegara dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Lady Alfian. Ya, Taza, kalau Anda mungkin sempat berbicara dengan warga yang datang ke tempat kejadian perkara atau Anda sempat mendengarkan informasi, apa sebenarnya mereka tidak khawatir begitu? Mereka datang ke tempat kejadian perkara, melihat secara langsung dan sebagainya. Apa tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka untuk datang ke tempat yang bisa dikatakan titik apinya berada di situ? Tadi saya sempat berbincang, mereka berkata bahwa mereka sebenarnya penasaran. Itu saja yang ada dalam benak mereka, Alfian. Mereka tidak ada rasa khawatir, bahkan beberapa warga yang memang berasal dari sekitar, yang tinggal di sekitar kawasan Kampung Melayu ataupun Otista, mereka merasakan bahwa saya ingin melihat bagaimana kejadian ini berlaku, apa dampaknya begitu dari pengeboman ini, mengapa ada orang yang melakukan teror di kawasan tempat saya tinggal begitu. Itu yang mereka ingin tahu dari kedatangan mereka pada saat mereka datang ke lokasi pada hari ini. Namun juga yang dapat saya sayangkan juga pada pagi hari ini, Lady dan juga Alfian, adalah masih banyaknya ataupun maraknya orang-orang yang mengambil gambar ataupun
menyebarkan gambar-gambar dari mayat ataupun dan juga bagian-bagian tubuh yang sebelumnya diduga baik sebagai pelaku ataupun korban pengeboman ini masih terus dilakukan oleh warga sampai pagi hari ini. Dan sempat saya berbincang dengan sejumlah warga mengenai apakah ini sebenarnya hal yang wajar untuk dilakukan oleh warga begitu, menyebarkan foto-foto yang diduga oleh masyarakat ini sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari pengeboman ini melalui media sosial ataupun grup WhatsApp. Dan mereka menyatakan bahwa ini hal-hal yang wajar karena ingin memenuhi rasa penasaran mereka begitu. Benarkah ini adalah bentuk dari hasil pengeboman begitu pada saat orang melakukan bom bunuh diri, bagaimana hasil akhirnya begitu. Itu yang tadi saya sempat tanyakan kepada masyarakat untuk memenuhi rasa penasaran mereka. Foto-foto pun menurut mereka pantas untuk disebarluaskan melalui media sosial begitu. Dan tadi saya sempat juga melihat banyaknya anak-anak kecil yang juga dibawa ke lokasi kejadian begitu, dan bahkan orang tua memang tidak secara langsung suka sebenarnya membawa anak-anak mereka, tetapi karena mereka penasaran dan mereka terpaksa membawa anak-anak, anak-anak pun juga suka untuk melihat bagian-bagian lokasi kejadian begitu, sehingga mereka pun membawa anak-anak mereka ke sini ke lokasi kejadian untuk melihat bagaimana dampak dari pengeboman kemarin malam, Lady Alfian. Ya, dan kalau saya lihat juga di belakang Anda juga masih banyak yang menutup hidung mereka. Apakah memang bau sangit masih tercium di sana, dan juga apakah Anda bisa menggambarkan situasi dan memperlihatkan situasi terkini untuk kami semua untuk melihat juga bagaimana juga persiapan, sudah berapa banyak juga anggota kepolisian yang sudah bersiaga untuk mengingat nanti akan dilakukan olah TKP di sana. Kalau dibandingkan dengan yang saya dapatkan kemarin malam, begitu informasi terkait bau amis ataupun bau sangit ini memang kalau dibandingkan dengan pagi hari memang sudah tidak terlalu tercium memang, Lady. Namun jika kita lihat lokasinya sendiri, ini adalah terminal Kampung Melayu, sebelumnya memang dipergunakan biasanya oleh masyarakat ataupun bagi para angkutan umum baik mikrolet ataupun bus kota yang kemudian parkir di sini untuk menunggu para penumpang gitu, begitu, sehingga memang biasanya di sini memang cukup ada bau-bau air kencing begitu ya, Lady dan juga Alfian, sehingga memang cukup bau. Tetapi untuk bau-bau amis baik dari darah begitu ya sebelumnya diduga memang tercium di sini, memang saya sudah tidak dapat mencium bau tersebut. Dan saya tidak melihat adanya pengamanan yang ketat di sini juga di kawasan tempat kejadian perkara, Lady dan juga Alfian. Walaupun memang sebelumnya ada informasi akan ada olah TKP kembali, namun garis polisi telah diturunkan juga tidak ada, sehingga itulah kenapa masyarakat bisa berada dekat lokasinya, bahkan tepat di titik kejadian begitu. Dan memang tidak ada pengamanan khusus dari pihak kepolisian terkait dengan keamanan masyarakat yang berada di sini. Dan untuk antisipasi lainnya dari pihak kepolisian, bahkan untuk arus lalu lintas sendiri saat ini masih cukup lancar, apalagi hari ini adalah hari libur kenaikan Isa Al-Masih, dan tidak ada kepadatan arus lalu lintas yang berarti yang terjadi di kawasan ini, sehingga memang dari pihak kepolisian masih belum melakukan adanya pengalihan arus lalu lintas di kawasan ini hingga saat ini. Namun begitu untuk Transjakarta Koridor 7 yang sebelumnya harusnya berhenti di terminal halte Kampung Melayu ini, kemudian dialihkan untuk berputar balik di Kebun Nanas, dan juga ada beberapa koridor lainnya yang memang seharusnya melalui koridor 7 Kampung Melayu ini kemudian dialihkan, seperti koridor 5 arah Kampung Melayu kemudian diputar balik, kemudian perhentian terakhirnya dilakukan di halte Slamet Riyadi, sedangkan untuk Ancol arah PGC yang seharusnya melalui kawasan ini kemudian dialihkan melalui kawasan Matraman melalui koridor Pramuka. Dan hingga saat ini inilah yang dapat saya sampaikan dari lokasi kejadian, Lady Alfian. Baik, terima kasih Mumtazah Catra Diningrat langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur.